tema kita berilmu sebelum menikah, insya Allah rumah tangga berkah. Amin. Lanjut nih Ustadz Maulana yang tadi sempat keputus. Laki-laki seperti apa sih atau pasangan seperti apa sih kriterianya itu yang baik untuk dinikahi agar setiap aktivitas kita dalam rumah tangga itu menjadi berkah dan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah seorang laki-laki benar-benar wajib dan bertanggung jawab dalam mengajarkan ilmu kepada istri dan anak-anaknya? Mohon tausiahnya. Ya, makasih banyak izin Sasa Lulung dan semuanya guru-guru yang lagi nonton. Makasih banyak ilmu yang dibagikan termasuk dari ini Departemen Agama, Kementerian Agama yang membidangi ini di kantor urus agama nih yang senantiasa memberikan bimbingan. Jadi mohon izin kalau berbicara tentang siapa sih sosok yang paling pantas. Ketahuilah, jadilah carilah yang soleh, yang soleha. Dalam hal ini mungkin orang berkata susah dong. Nah dalam hal ini sosok seperti apa yang harus dinikahi agar rumah tangga menjadi berkah. Sekali lagi kata-kata berkah yang kita harapkan. Dan apa yang harus disiapkan setiap pasangan supaya ibadah dalam rumah tangganya lebih sempurna. Minimal berusaha untuk menyempurnakan. Karena tidak ada, kalau kita mau cari orang yang sempurna kan susah. Wah, apakah suami harus bertanggung jawab atas mengerjakan agama istri dan anak-anaknya dan sosok pasangan suami istri yang bagaimana setiap ibadah itu menjadi sempurna, saling mendukung, saling menyempurnakan. Unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Maka yang paling pertama yang harus kita lakukan, laksanakan sesuai sunnah Rasul. Apa? Tuntunan dari Rasulullah. Kita belajar. Toladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah kita, contoh teladan. Belajar dari rumah tangga Rasulullah. Jadi betul tema hari ini bagus. Karena kenapa? Belajar menuntut ilmu dulu. Gunakan alatnya. Sehingga atas apapun yang kita mau cari, gimana ya. Semua ada solusinya dari Rasulullah. Kemudian ada namanya naluri manusia. Manusia itu bersifatlah sebagai manusia. Kemarin kita potong kurban. Menyembelih binatang. Menghilangkan sifat kebinatangan sebenarnya. Jadi ada makna menghilangkan sifat kebinatangan. Bukan mengambil sifat binatang, rakus dan sebagainya. Tapi menghilangkan sifat kebinatangan. Jadi ini makna yang sangat besar. Sosok anak soleh itu adalah anak yang siap dipotong. Apa dipotong lehernya? Dipotong keinginannya. Untuk berkorban. Apalagi meningkatkan ibadah. Jadi sebenarnya ketika seorang suami punya istri, enak itu sudah bisa berjamaah. Enak kan? Mau tahajud berjamaah lebih enak. Dulu tahajudnya sendiri. Sekarang sudah bisa berjamaah. Betapa nikmatnya itu ibadahnya Ustaz Sam. Sudah ada makmumnya. Allah, Masya Allah. Tapi Jihan tahajud dulu baru bangunin Ustaz. Oh gitu. Istri solehah Masya Allah. Jadi ibadahnya makin meningkat. Karena berjamaah. Ibadahnya makin meningkat. Membangunkan pasangan. Itu hebat sekali loh. Dan akhlak. Jadi kalau kita tahu bagaimana sifat kita, dilihat dari bagaimana pasangan hidup kita. Laki-laki yang baik adalah laki-laki yang baik pada keluarganya. Perempuan yang baik adalah perempuan yang bisa menjaga kemuliaan daripada rumah tangga. Karena wanita itu imadud bilad. Wanita itu tiangnya atau kekuatan dalam rumah tangga. Jadi kalau mau tahu rumah tangga itu baik tidaknya, lihat istrinya. Itu yang paling jadi pokok. Sebenarnya, ini kalau sosok wanita ya, kalau aduh gimana ya, aku nggak enak. Jadi jangan ancur-ancuran, pakaiannya harus rapi, harus bagus, penampilannya harus bagus. Karena membawa nama baik suami. Ini suaminya nggak bisa ngurusin, nggak bisa beliin apa-apa. Masa istrinya begitu nggak pernah dandan? Jadi jangan salah. Jadi sebenarnya atas penampilan sosok wanita itu menggambarkan rumah tangga suami. Begitu pula laki-laki. Kalau bajunya kusut siapa yang dimarahin? Istrinya nggak bersihin itu bajunya. Jadi itu ku ampusaku alikundara itu bukan hanya dirinya tapi keluarganya yang harus diurus. Maka kembali lagi ketenangan. Bagaimana bisa mendapatkan ketenangan suami ketemu istri jadi tenang, selalu merasa ingin ketemu terus dan ketahuilah pasangan itu adalah investasi akhirat. Sekali lagi investasi akhirat. Jadi ini luar biasa enak rasanya. Pahala bertambah, kemuliaan ditambahkan, rezeki ditambahkan. Dan insya Allah kita akan berumah tangga lagi di akhirat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi investasi akhirat itu gak cuma anak. Bukan. Tapi pasangan juga.
Terus kalau suaminya males-malesan sholat gitu-gitu padahal udah nikah gimana Di Ustaz? sinilah gunanya ada pasangan untuk mengingatkan. Nanti dibilang cerewet kalau Enggak juga istrinya. mengingatkan dengan cara teknik yang dia tahu pasti. Oh, Karena yang tahu pasangan hidup kita adalah pasangan itu sendiri. lembut, Iya. senyum, Ada tekniknya itu. cantik gitu ya. Jangan kayak bos ngomong sama Oh, bawahan nggak gitu ya. bisa. Jadi Karena ngomongnya betul kata Ustaz Lulu tadi, partner. partner, betul. Jazakallah khair, Ustadz Maulana, Masya Allah, mind blowing banget nih pagi-pagi. Oh ternyata suami istri itu sebenarnya juga investasi akhirat, nggak cuma anak. Kita ngertinya cuma anak tapi ternyata pasangan juga. Dan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat ya Ustadz ya. Betul, betul, Masya akan Allah, diminta. tabarakallah. Jamaah, Yeay. Ustadz Syam. Yeah. Berbicara tentang bercanda, Ustaz Syam suka bercanda gak sama istri, sama Bercanda Jihan? dong. Masya Allah. Bener gak sih katanya bercandanya suami istri itu berkah dan justru disarankan dalam Islam. Dan ada gak contohnya ketika baginda Rasul bercanda dengan istrinya? Mohon tausiahnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, Kak Caca, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berkata guru kami, carilah istri yang suka bercanda. Kenapa? Karena udah penat di kantor, penat di pekerjaan, pulang-pulang istri nggak bercanda gitu. Maka carilah yang suka bercanda. Begitu pula dengan suami, wahai para wanita yang belum menikah, carilah suami yang lucu gitu ya, yang suka bercanda. Bagaimana ngukurnya Ustadz? Karena kadangkala ada yang suka bercanda dengan teman-temannya, tapi sampai ke rumah kok nggak bercanda dengan pasangannya. Ada yang suka bercanda di luar pada saat nongkrong, Masya Allah asik banget nih orangnya nih, asik bener orangnya nggak baperan. Tapi giliran sama pasangannya dikit-dikit baper gitu, dikit-dikit sakit hatinya. Maka carilah suami atau calon suami yang bercanda sama keluarganya. Karena kalau teman-teman lihat banyak juga teman-teman yang bercanda di luar tapi sama bapaknya kaku, sama ibunya kaku, sama saudaranya sendiri kaku. Maka yang diukur adalah ketika dia bercanda dengan keluarganya. Apakah bersenda gurau termasuk daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan segala jenis permainan itu adalah melalaikan. Permainan itu adalah melalaikan. Kecuali bercandanya, bersenda guraunya seorang suami kepada istrinya. Permainan antara suami dan istrinya. Sebagaimana Ibunda Aisyah menceritakan. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wardaha menceritakan. Bahwa aku pernah lomba lari ketika muda aku dengan Rasulullah SAW. Bayangin loh, seorang Rasul, seorang panglima perang, seorang yang mengajarkan kita untuk sholat, seorang yang bertemu dengan Jibril alaihissalam, betapa tingginya wibawa Rasulullah SAW. Tapi ketika bersama dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala lomba lari gitu, kita nggak bisa bayangin gitu seorang yang pakai jubah lomba lari dengan istrinya. Sedangkan sekarang banyak bapak-bapak mungkin para suami tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, kalau udah berjas gitu udah nggak mau bercanda dengan istrinya. Ini Rasulullah berkuda, seorang panglima perang, bersorban, berjubah, namun tetap lomba lari terhadap Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha. Di waktu mudanya, begitu pula di waktu tuanya. Maka kata Ibunda Aisyah, waktu muda aku mengalahkannya, tapi di waktu aku mulai menggemuk gitu ya, maka Rasulullah mengalahkanku. Lihat bagaimana fisik Rasulullah SAW. Banyak yang bercanda di awal-awal pernikahan. Doakan kami semoga kami seterusnya seperti ini. Amin. Tapi ada yang tidak bercanda lagi setelah pernikahannya sudah lama. Ketika Rasulullah SAW dicontohkan oleh Ibunda Aisyah yang berikan contoh. Waktu muda demikian, waktu tua pun masih demikian. Masih bercanda dengan kami. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan supaya apa? Supaya menjadikan keluarga ini sakinah dengan apa? Mawaddata warahmah, dengan cinta dan kasih sayang. Salah satu yang mampu untuk memupuk cinta dan kasih sayang adalah bersenda gurau. Rasulullah mengingatkan orang yang dilaknat, orang yang jauh daripada surga adalah orang yang ketika dia melakukan yakni presentase atau mereka melakukan yang namanya ceramah atau tausiah atau komunikasi atau membawakan sebuah pidato adalah mereka memaksakan orang lain untuk ketawa walaupun dalamnya ada kebohongan. Allah melaknatnya dan dijauhkan daripada surga. Tapi salah satu bohong yang diperbolehkan adalah ketika seorang suami bercanda dengan istrinya. Ketika seorang suami bercanda dengan istrinya dengan memujinya misalnya, engkau adalah wanita tercantik di dunia ini.
ini, ketika aku melihatmu, subhanallah, engkau adalah ini, engkau kok makin hari makin langsing sih, kok makin hari makin ini. Nah, ini butuh kerjasama yang luar biasa, karena ada saatnya di mana seorang bercanda namun pasangannya baperan gitu. Jadi ada Masya kerjasama Allah. gitu. Jadi ada kerjasama juga. Dan rumah tangga ini harus dibawa asik, harus dibawa seru gitu ya. Bener ya, mau gimana, di luar udah pusing nih, udah ada PPKM, udah ada ini, masa di rumah juga nggak ada bercanda. Oh, jadi harus ada bercandanya, Masya Allah, tabarakallah. Islam tuh sempurna banget ya Ustadz Masya Maulana ya. Allah. Bener-bener semuanya tuh dikemas, bener-bener nggak cuman serius tapi bercandanya juga Jadi ada. bercanda pun diatur. Bercanda aja dikasih tahu gitu. Dikasih tahu. Masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billahil azim. Nah, berbicara tentang bercanda, kita cek video yang ini bercanda atau ada enggak? bercanda? Ada nih, coba kita cek ini bercanda atau enggak ya. Kita saksikan sama-sama jemaah, ini dia Coba kita videonya. lihat. Monggo niki minumnya Pak. Makasih ya Bu. Hari ini jadi gajian tuh Pak. Soalnya Ibu sudah janjian sama ibu-ibu satu RT mau nyumbang di tempat Haji Endro. Lagi pula kebutuhan bulanan kita juga sudah habis Pak. Oh ya enggak lupa, ini loh Bu udah gajian. Nah, ini untuk Ibu semua. Loh Pak, tumben gajinya kok cuma segini? Anu Bu, kemarin itu bensinnya Bapak habis. Nah terus tak buat ganti temennya Bapak gitu loh. Oh Allah, kok nggak ngomong sama Ibu Pak? Nah, ini bercandanya lucu atau enggak lucu Ustazah Lulung? Mohon tausiahnya dan tanggapannya, silahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Umar dan juga Ibu Caca. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, bagaimanakah dengan seorang suami yang gak jujur sama istrinya masalah perihal gaji? Ya, yang namanya seorang suami, istri ini kan adalah tadi dibilang partner, ibadah seumur hidup. Alaihina walirijali alaihina darojah. Bagi laki-laki itu ada derajat satu tingkat di atas istri. Karena kenapa? Karena bima anfaku. Karena memang kewajibannya memberikan nafkah lahir dan batin. Jadi ketika memberikan gaji kepada istri, saya gaji gak usah bohong. Kenapa harus bohong? Atau karena istri yang kepo? Karena istri yang boros. Nah ini, jadi hitungan suami kasih kepada istri nafkah itu relatif. Mungkin bagi saya sehari 100.000 udah cukup, mungkin bagi Ibu Caca tidak cukup 100.000 sehari. Ini relatif yang pertama. Jadi yang kedua adalah apa? Jangan terlalu boros, jangan terlalu kikir. Terlalu boros, repot, menjadi saudaranya setan. Tapi kalau terlalu kikir juga jangan. Kenapa? Terlalu kikir, kasihan dong. Mau masak apa di rumah? Nanti pulang-pulang dari kerjaan, pas buka yang namanya meja, kok gak ada masakan? Orang gak ngasih duit, gak ngasih uang belanja. Nah jadi disesuaikan saja ya kan, gaji berapa kasih tahu, jangan juga yang namanya sembunyi-sembunyi. Toh nanti juga duit kalau misalnya lebih dikit dari si istri itu buat apa? Buat di rumah juga, ada kelebihan ya kan, anak mungkin minta jajan segala macam. Jadi nggak usah yang namanya saling seuzon, saling husnuzon dalam rumah tangga. Kesepakatan masing-masing ya kan, karena apa? Karena yang namanya wasyawirhum fil amri, bermusyawarah dalam satu urusan. Mah sebenarnya sih gaji aku segini mah, tapi boleh nggak kalau papa ambil dulu sekian, kamu pegang sekian, karena nanti takutnya kalau misalnya papa gangguin kamu ya kan, kemudian lagi papa lagi ngumpul sama teman, harus nelpon lagi, harus minta duit lagi. Nah ini adalah wasawirhum fil amri, musyawarah aja, ngobrol. Dulu aja zaman-zaman tarupan pengen banget ngobrolnya lama. Kadang-kadang zaman jahiliyah ketika pacaran, aduh udah jam 9 aja nih, ngobrol lagi deh 1 jam lagi. Udah jam 10 aja nih, masa sudah suami istri ngobrol aja kagak mau? Ngomongin gaji kek, ngomongin yang namanya permasalahan apapun kek, obrolin. Kenapa? Antara obrolan suami istri itu adalah pahala di dalamnya. Antara yang namanya berdiskusi suami istri adalah pahala di dalamnya. Kenapa? Setiap tafakur kita, setiap obrolan kita, apalagi ngomongin masalah rumah tangga, ngomongin gaji, ngomongin anak, bagaimana masa depan, itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa? Bil ma'ruf, dengan yang namanya kebaikan, ya kan? Ngasih uang belanja juga walaupun banyak nggak enak juga kalau nih tuh gaji sebelum kamu nanya nih dilempar juga. Tapi sekarang mah udah canggih Kak Caca, Ustadz, udah ditransfer langsung ya kan. Biniyah dengan niat apa? Memberikan nafkah di sini dalam artian semoga Allah berikan berkah ya kan. Dan bil ikhlas. Jadi kalau kita ngasih juga harus ikhlas, jangan cuma ngelempar. Jadi jangan terlalu boros, jangan terlalu kikir. Dan kedua, jujurlah sama istri. Yang ketiga, insya Allah kalau istri dikasih kejujuran, dia pasti akan merasa gini, ya Allah suami aku gajinya cuma segini, tambahin ya Allah, berkahin ya Allah. Pasti didoain. Dan tentu saja dinyanyiin ntar tuh. Bang beli bawang,
Beli bawang nggak pakai kulit, Bang. Jadi orang jangan pelit-pelit. Masya Kalau pelit Allah. rezekinya jadinya sedikit. Sempit. Dari berkah itu adalah dari istri, dari Amin. anak. Kalau kita batasin, Allah batasin juga rezeki kita. Amin, Masya Allah, Jadi tabarakallah. jangan Nauzubillah sampai min nggak dzalik. jujur. Bukan Jangan begitu Pak sampai nggak Ustadz, guruku. Jadi bercandanya yang tadi nggak lucu ya? Nggak lucu, nggak Bercanda lucu. yang tadi nggak lucu. Udah Dan gitu bener nggak? diledekin lagi. Betul, gitu-gitu. bener nggak Ustazah? Kalau sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah terhadap istri, bener itu? Oh banget. Masya Sesuap Allah, nasi ibu-ibu. yang kau suapkan kepada istrimu adalah pahala. Bener. Dan Pak Ustadz sekarang nyuapin siapa? Anak-anak. Anak-anak, Masya Allah, tabarakallah, jazakillah heran, Ustazah Lulung. Nah, tadi kan kita udah ikhtiar nih, ciri-ciri pasangan gimana supaya rumah tangganya berkah bahagia udah. Ijab kabul juga baiknya seperti apa udah ya kan. Nah, Ustadz Syam, gimana bercanda Iya. juga udah gitu kan. Gimana doanya kita sama Allah nih supaya rumah tangganya kita setelah kita ikhtiar ini benar-benar dijaga sama Allah penuh dengan kedamaian dan juga keberkahan dan juga kelanggengan dunia dan akhirat. Tabe, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Ustadz Maulana, Ustazah Lulung, Caca yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh rumah tangga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Amin, ya tanpa Allah. bermaksud menggurui ataupun mengajari karena yang berbicara belum punya pengalaman banyak dibandingkan mungkin orang tua kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Ba'dan aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ini adalah doa dari pasangan surga yakni Nabi Adam alaihissalam dengan Ibunda Hawa yang akhirnya terbuang dari surga menuju dunia, dari dunia kembali lagi ke surga. Jadi kita pengennya jadi rumah tangga yang dari dunia menuju surga, dari kita hidup sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya adalah yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa tentang pengakuan kesalahan, doa tentang pengakuan dosa, doa tentang kita membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita tidak tenang hidup ini bukan hanya karena pasangan, tapi karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu akan membuat diri kita tenang. Kalau diri kita sudah tenang, insya Allah kita tidak menuntut ketenangan dari pasangan kita, tapi kita duluan yang tenang. Bagaimana mungkin kita akan merasa tenang dengan pasangan kita kalau masalah itu ada di dalam hati kita sendiri? Maka mohon ampunlah kepada Allah, itu yang utama. Amalan yang kedua, doanya yang sudah disampaikan tadi guru kita Ustazah Lulung, bagaimana kita menjadikan pasangan kita ini penyejuk mata kita. Qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Sesuatu yang membuat air mata kita menetes. Dua orang ibu sedang berdiri menanti anaknya di bandara. Satu orang ibu menangis karena anaknya hendak pergi merantau. Satu ibu lagi menangis menetes air matanya karena sedang menyambut anaknya yang habis kuliah dari luar negeri. Dua-duanya meneteskan air mata. Namun kedua air mata ini adalah air mata yang berbeda. Air mata yang pertama adalah air mata kesedihan karena melepaskan anak. Air mata yang kedua adalah air mata terharu karena menyambut anak. Air mata yang terharu inilah yang disebut dengan qurrata a'yun. Maka kita minta kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan aku hab. Hab itu hibah. Hibah itu hadiah dan gak semua orang diberikan hadiah oleh Allah. Hablana, berikan aku hadiah terindah ya Allah, hadiah spesial ya Allah, yaitu pasanganku dan anak-anakku yang membuat aku meneteskan air mata bahagia ketika melihatnya. Pulang dari kantor ternyata istri sedang sholat duha, misalnya pulang pagi atau sedang WFH ternyata istrinya sedang sholat duha. Malam-malam dibangunin istri udah pakai mukena, ternyata udah sholat tahajud dan udah sholat witir. Bagaimana suami tidak menangis melihatnya? Atau seorang istri yang terbangun karena mendengar suaminya sedang membaca Al-Quran, sang istri menangis. Seorang bapak pulang ternyata anaknya sedang ngafalin juz amma, seorang bapak menangis. Itu namanya qurrata a'yun. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Maka jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Seakan pengingat, wahai para suami, jikalau engkau hendak menginginkan seorang pasangan dan anak-anak keturunan yang menjadi qurrata a'yun, maka engkau jadilah seorang imam yang bertakwa.
taqwa. Wallahu taala alam. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, merinding banget ya. Jadi Amin. ada doanya ya. Insya Ada Allah mungkin buat doanya. jamaah yang masih ketinggalan habis ini di media Instagram, sosial kita insya akan Allah. kita share doanya. Dan kabar baiknya nih jamaah, setelah yang satu ini, insya Allah ini saatnya jamaah pertanyaan-pertanyaan insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Karena Bacain lagi ya. Karena akan kita bacain lagi dan kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Iya. Oh jamaah! Iya. Alhamdulillah.